Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6281. Harvey York. Dasar bajingan. Kamu hanya tidak tahu harus berbuat apa. Di pagi hari berikutnya, Leachi dengan lembut menemukan Harvey York di ruang sarapan Hotel Bintang 5. Tas Hermes di tangannya terlempar ke atas meja. Ketika dia melihat Harvey York, matanya melotot. Seolah dia akan menatap Harvey York sampai mati. Apakah Anda tahu berapa banyak panggilan yang saya buat tadi malam tentang Anda? Setelah panggilan telepon dan semua hal baik untuk dikatakan, aku tidak bisa menghubungimu. Kamu pikir kamu siapa? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membawa ini? Menurut Leachi, dia menghubungi banyak orang tadi malam hanya untuk membantu Harvey York menyelesaikan masalah ini. Hasil dari itu, setelah dia memohon kakeknya untuk memberitahu neneknya, dia tidak bisa menemukan Harvey York. Ini adalah bagian dari benar-benar memberi makan anjing. Jadi setelah mengetahui berita Harvey York di pagi hari, dia langsung membunuhnya. Melihat kehadiran dewa tua Harvey York, Leachi sangat marah hingga hampir muntah darah. Harvey York, yang telah selesai makan mie pangsit di mulutnya, meletakkan sumpitnya dan menyeka sudut mulutnya dengan tisu untuk sementara waktu, lalu mengangkat kepalanya dan berkata dengan ringan, "Bukankah ini sekretaris eksklusif saya, Nona?" Leachi, melihat sikapmu, kamu tidak terlihat seperti sekretarisku, tapi seperti bosku. Apa? Kamu berkicau di depanku pagi-pagi sekali. Ada apa? Anda, melihat ekspresi acuh tak acuh Harvey York, Leachi menggigil seolah-olah dia tersedak air minum. York, bagaimana sikapmu? Apakah Anda pikir wanita tua itu ingin mengurus bisnis Anda? Jika Putri Olivia tidak mengisyaratkan bahwa aku ingin membantumu memecahkan masalah besar kali ini, aku tidak akan repot-repot peduli padamu. Harvey York berkata dengan ringan. Masalah apa yang bisa saya alami? Leachi mencibir dan berkata, kamu tidak hanya menamparkan wajah Adam Maho terakhir kali malam, tapi kamu juga menyebut dirimu pacar sementara Putri Olivia. Yang paling penting adalah kamu mengatakan kata-kata kasar sebelum kamu pergi. Apakah kamu tahu bahwa Adam Maho berasal dari faksi Master Leduk? Menyinggung dia berarti menyinggung Tuan Leduk. Dan untuk menyinggung Tuan Leduk, Anda tidak perlu dia mengambil tindakan. Atau bahkan berbicara. Akan ada banyak orang yang akan mencabik-cabikmu dan mencabik-cabikmu untuk memeluk pahanya. Dan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk mati. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, kalau begitu, apakah Anda salah satunya? Anda, wajah cantik Leachi tersipu malu. Aku tidak, aku bilang. Aku di sini untuk membantumu memecahkan masalah. Meskipun saya tidak tahu apakah itu akan terlalu lambat sekarang. Tetapi, Anda mengikuti saya. Harvey York berkata dengan bercanda. Ikut denganmu. Apa yang akan kamu lakukan? Pergi ke pesawat Adam Maho untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Atau untuk mengaku bersalah. Leachi mendengus dan berkata, kamu pintar. Tapi kamu juga harus jelas bahwa kesempatan seperti itu bukanlah sesuatu yang kamu inginkan. Jika bukan karena saya menggunakan energi di rumah untuk membantu Anda memohon belas kasihan, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk mengakuinya. Mungkin itu akan menguap dalam beberapa hari. Harvey York berkata, oh, kalau begitu kamu masih peduli padaku. Haruskah aku mengucapkan terima kasih? Kamu punya hati nurani. Leachi mendengus. Dan mau tidak mau merasa sedikit jijik atas pengakuan Harvey York.
Benar saja. Seperti dugaan Olivia Quinlan, Harvey York adalah pria yang tampan. Jangan lihat bagaimana dia bertingkah seperti anjing tadi malam. Sebenarnya dia sudah menjadi anjing di hatinya. Selama saya memiliki kesempatan, saya harus berlutut dan memohon belas kasihan. Kalau begitu ikut aku. Cepatlah. Jika kamu melewatkan waktu, kamu tidak akan punya kesempatan berlutut. Leachi sedang terburu-buru dan hendak menyeret Harvey York bersamanya. Bab 6282. Tamparan. Saat Leachi menarik, Harvey York membuang tangan kanan Leachi. Anda melihat tindakan Harvey York. Leachi hampir mati karena marah. Bagaimana sikapmu? Apakah kamu pikir wanita tua itu bercanda denganmu? Harvey York berkata ringan. Nona Chi, saya melihat antusiasme Anda. Namun, jika tebakanku benar, kamu tidak benar-benar ingin bersyafaat untukku dengan antusiasme dan kebaikanmu setelah kamu mengatakannya. Itu hanya karena, jika aku tidak mengakuinya, kamu memiliki kesempatan untuk terlibat, kan? Lagi pula, kamu membawaku ke sini. Jika kamu khawatir tentang ini, maka jangan khawatir. Mereka tidak akan marah padamu sampai aku menyelesaikannya. Dan, segera aku akan membantu mereka dengan sopan. Kamu hanya menonton permainan di samping. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Anda, mendengar ini. Leachi gemetar karena marah. Kenapa kamu begitu tidak masuk akal? Aku ingin melihat sapi jenis apa yang kamu miliki pada akhirnya. Jika Anda mengatakan Anda gemuk, Anda benar-benar kehabisan napas. Aku tidak tahu apa yang salah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Leachi memarahi Harvey York beberapa kata karena malu dan marah. Dan tentang untuk berbalik dan pergi. Namun, hanya 2 langkah jauhnya, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik, menatap Harvey York, dan berkata dengan dingin, ngomong-ngomong, aku di sini hari ini. Dan ada satu hal penting lagi untuk mengingatkanmu. Sebaiknya kau tidak berhubungan lagi dengan Olivia Quinlan. Seekor burung pegar tidak layak untuk seekor phoenix. Kodok tidak bisa makan daging angsa. Seringkali ambisinya terlalu besar. Dan tidak ada manfaat lain selain membuat dirimu mati sedikit lebih cepat. Mata Leachi berbinar, penuh peringatan. Olivia Quinlan adalah putri sejati dari keluarga kaya. Kamu dan dia, terlepas dari kelasnya, bahkan dunianya berbeda. Saya menyarankan Anda untuk menjauh darinya. Setelah menyesap teh Earl Grey, Harvey York bersandar di kursi dengan malas dan berkata, Leachi, terus terang, dia hanya sekretaris dan asistenku. Setelah saya menjabat, Anda bisa mengurus urusan resmi. Sekarang kamu ingin mengurus urusan pribadiku. Apakah terlalu longgar? Aku terlalu lunak. Leachi mencibir lagi dan lagi. York, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda, presiden berikutnya dari aliansi bisnis Country H, benar-benar dapat duduk dengan kokoh? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan kesempatan untuk menghubungi Putri Olivia, kamu benar-benar bisa mencapai langit dalam 1 langkah? Aku bilang tidak apa-apa. Semua orang yang mengejar Putri Olivia berada di level Tuan Muda Walsing keempat, terutama Master Jonathan Leduk nomor 1 di Walsing. Dia sangat mencintai Putri Olivia. Apakah kamu tidak takut dia akan mengetahui dan membunuhmu seperti semut? Jelas. Dalam persepsi Leachi, Harvey York dan Jonathan Leduk, Tuan Muda nomor 1 di Walsing, benar-benar tidak ada bandingannya. Jika Harvey York benar-benar pergi untuk menjerat Olivia Quinlan dengan wajah tak tahu malu, maka dia tidak hanya akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Bahkan Leachi, orang yang membawanya ke perjamuan, akan berada dalam masalah besar karena ini. Harvey York tersenyum.
meletakkan cangkir teh, dan berkata dengan ringan, "Nona Chi, kepangnya sudah lama mati. Mengapa Anda masih memiliki pemikiran seperti itu? Dalam masyarakat raja dan hukum, setiap orang setara, dan cinta secara alami setara." "Baik, Anda." Lea Chi hampir memutar matanya dan pingsan. Tepat ketika dia akan panik, telepon tiba-tiba bergetar hebat. Bab 6283. Lea Chi melirik telepon. Terlihat agak aneh, tetapi masih dengan cepat berjalan ke samping dan mulai menjawab telepon. Setelah beberapa saat, dia menutup telepon, menatap Harvey York dengan aneh, dan berkata, "Oke, jangan dimakan. Aku akan membawamu ke pelelangan Wolsing. Ada sesuatu untuk kamu makan di pelelangan." Harvey York mengerutkan kening dan berkata, "Lelang apa yang saya datangi secara misterius?" Lea Chi sedikit mengernyit dan berkata, "Apakah kamu tahu siapa yang memanggilku?" "Ini Saida Dubois." Dia mengatakan bahwa di pagi hari, Tuan Maho dan yang lainnya sudah mengetahuinya. Mereka merasa bahwa kedua belah pihak bersalah atas apa yang terjadi tadi malam. Jadi mereka akan meminta maaf kepada Anda, yang dianggap sebagai rekonsiliasi. Harvey York, izinkan saya memberitahu Anda. Tuan Muda Maho sangat arogan. Jarang dia melakukan hal yang tidak penting seperti itu. Kamu tidak boleh bodoh. Meskipun dia mengatakan itu, Lea Chi masih bingung saat ini. Karena dia tidak berpikir Adam Maho adalah tipe orang yang bisa mengubah hal-hal besar menjadi hal-hal kecil. Dia memikirkannya. Mungkin Olivia Kuilanlan menyapa Adam Maho. Karena itu, Adam Maho harus mengakui nasihatnya. Jika ini masalahnya, Harvey York lebih baik tahu sedikit. Jika tidak, sebagian besar dari kedua belah pihak tidak akan dapat mundur. Bukan? Mata Harvey York aneh. Tapi dia tidak berpikir bahwa orang seperti Adam Maho akan diakui secara misterius. Biasanya, mereka tidak menangis ketika mereka tidak melihat peti mati. Dan mereka tidak menyerah ketika mereka tidak melihat Sungai Kuning. Sekarang saya tiba-tiba menelepon dan berkata bahwa saya ingin berdamai dengan diri saya sendiri dan membawa saya ke beberapa pelelangan. Hal ini sangat menarik. Tampaknya pihak lain telah menyiapkan lubang besar untuknya. Namun, Harvey York tidak takut, tetapi mengeluarkan tisu dan menyeka sudut mulutnya. Lalu berkata dengan ringan, "Ini sedikit menarik. Saya akan memberi Anda wajah dan menerima permintaan maaf mereka." "Kamu yang memimpin." Mendengar kehadiran Harvey York, mata Lea Chi hampir berguling ke tumitnya. Tapi selama Harvey York mau pergi bersamanya, pada saat ini, dia membawa Harvey York langsung keluar dari pintu hotel dan masuk ke Porsche di sisi jalan. 1 jam kemudian, mobil itu sampai di pintu sebuah bangunan berkubah di Jalan Lingkar keempat Wolsing. Tempat ini dulunya adalah arena pacuan kuda, tetapi setelah direnovasi, menjadi besar tempat lelang. Dan orang-orang yang mengungsi ke tempat ini bisa dikatakan kaya atau mahal. Saat Harvey York membuka pintu mobil dan muncul, dia bisa melihat banyak mobil mewah berkumpul di sekitarnya. Tidak jauh dari sana, Adam Maho, Saida Dubois, dan lainnya telah berdiri di pinggir jalan menunggu. Melihat Harvey York muncul, Adam Maho adalah orang pertama yang berjalan ke depan sambil tersenyum. "Presiden York, selamat siang. Saya mabuk kemarin. Semuanya salah saya. Saya minta maaf kepada Presiden York. Itu semua salahku. Presiden York, Anda harus memiliki banyak orang dewasa. Beri kami kesempatan. Mulai sekarang, Presiden York, Anda adalah kakak tertua kami. Selama kamu punya perintah, aku bisa naik Gunung Pedang dan turun ke Lautan Api." Adam Maho, Saida Dubois, dan lainnya semua antusias. Dengan ekspresi bersalah di wajah mereka,
dan mereka hampir berlutut untuk bersujud ke Harvey York. Sejujurnya, adegan ini sangat bagus. Bahkan Leachi, yang pada awalnya memiliki banyak tebakan, terpana pada saat ini. Dan dia tidak tahu bagaimana situasinya. Sebaliknya, Harvey York sama sekali tidak takut, tetapi berkata dengan enteng, "Mengetahui kesalahan Anda dapat meningkatkan banyak hal. Karena kamu salah, kita masih bisa berteman baik." Bab 6284. Presiden York adalah Presiden York, yang disebut Perdana Menteri bisa memegang perahu di perutnya. Seperti yang diharapkan dari pria besar yang akan memimpin seluruh aliansi bisnis country. Selanjutnya, saya dapat memprediksi bahwa di bawah kepemimpinan Presiden York, seluruh aliansi bisnis country pasti akan makmur. Adam Mahou mengacungkan jempol kepada Harvey York. Saudara perempuan, datang bersama-sama. Saya berharap Presiden York akan melanjutkan masa lalu dan terus maju dengan aliansi bisnis country kami, dan menyebarkan kejayaan lagi. Sekelompok orang semua berteriak keras, lanjutkan masa lalu dan terus maju, dan ciptakan kemuliaan yang lebih besar. Hidup Presiden York. Dalam adegan ini, seolah-olah Harvey York benar-benar mengambil alih. Semakin Leachi melihatnya, semakin tidak bisa dijelaskan. Apakah ini perilaku Adam Mahou dan yang lainnya? Sepertinya itu akting. Dia melirik Harvey York tanpa sadar. Berharap Harvey York tidak terlalu mementingkan diri sendiri dan menganggap pembunuhan orang-orang ini sebagai hal yang tulus. Tapi Harvey York sepertinya tidak melihatnya. Pada saat ini, dia hanya tersenyum. "Halo semuanya. Saya akan memimpin Country Business Alliance dengan baik di masa depan, dan memimpin semua orang untuk berkembang bersama. Oke, semuanya, beri tepuk tangan kepada Presiden York." Adam Mahou terus membujuk orang banyak. Penonton tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dengan sedikit main-main, sedikit konspirasi, dan sedikit sinis. Pada saat ini, sebuah Rolls-Royce dengan plat nomor hitam melaju dari belakang. Segera setelah itu, pintu mobil terbuka, dan puluhan pria dan wanita muda dari negara itu muncul. Pria-pria ini terlihat tinggi dan tampan, dan para wanita tampaknya populer di internet. Dapat dikatakan bahwa yang satu lebih baik dari yang lain. Tidak perlu terlalu banyak menebak. Semua orang yang hadir dapat melihat secara sekilas bahwa orang-orang ini semua berasal dari China. Di tengah kelompok, ada seorang pria dengan setelan jas bergaris abu-abu dan kacamata berbingkai emas, yang tampak berusia 27 atau 8 tahun. Wajah pria itu anggun dan tampan, tetapi untuk beberapa alasan, selain nafas atasan, ada sedikit lebih banyak kesuraman dalam temperamennya. Dapat dikatakan bahwa selama dia meliriknya, semua orang akan pintar dan mengatakan lebih banyak. Leachi melihat ke bawah tanpa sadar, dan kemudian berkata dengan lembut, "Kenapa dia?" Pewaris bintang Chaebol berikutnya, Mileswex. "Apa? Orang ini orang Cina yang hebat dan membencimu." Harvey York membuka mulutnya sambil tersenyum tapi tidak tersenyum. "Ini bukan kebencian, tapi gesekan dalam bisnis. Anda mungkin tidak tahu bahwa Chaebol Sangsing adalah Chaebol pertama di Kingdom of the Stick. Mereka telah bekerja di Wolsing sejak tahun 1980-an dan selalu ingin menjatuhkan perusahaan nasional kita di negara H. Kemudian, setelah aliansi bisnis country kami didirikan, Chaebol Sangsing juga yang pertama datang untuk bermain. Ada banyak gesekan antara kedua belah pihak di belakang, terutama dalam bisnis, dan sering berkelahi sampai mati. Hari ini, aku khawatir akan ada konflik lain." Pada saat ini, Mileswex memperhatikan bahwa semua orang di sini membicarakannya. Dia menggelengkan kepalanya,
melepas kacamata kawat emasnya dan menyekanya sebentar sebelum dia berkata dengan penuh minat. Orang-orang dari aliansi bisnis Country H. Apakah kamu tidak tahu bahwa anjing yang baik tidak akan menghalangi? Pergi. Pergi dan jongkok di samping. Kalian tidak memenuhi syarat untuk menghalangi jalan kami. Master Wax. Sekelompok sampah. Pada saat ini, murid lainnya juga berbicara dengan keras, mencari masalah. Pada saat ini, Adam Maho mencibir dan berkata, beraninya kau menyebut presidenku York seekor anjing. Kamu mencari kematian. Bab 6285. Presiden York. Seorang pria dari China tertegun sejenak, lalu membungkuk ke Miles Wax dan bergumam. Miles Wax awalnya mendengar kata-kata Presiden York tetapi matanya sedikit berubah. Tetapi setelah mendengarkan laporan dari bawahannya, ada senyum mengejek yang berarti di sudut mulutnya. Sepertinya aliansi bisnis country. Anda terlalu kacau. Presiden situ tampaknya juga sekarat. Itulah mengapa aku dipromosikan oleh pria muda seperti itu. Presiden York. Kan? Miles Wax menatap Harvey York dan berbicara dengan bijaksana. Awalnya, pada pelelangan hari ini, Aliansi Pedagang Negara Anda adalah saingan terbesar kami bagi Chaebol. Namun, karena orang yang datang ke sini bukanlah presiden situ, tetapi kamu, tikus kecil yang muncul entah dari mana. Kalau begitu aku akan meletakkan kata-kataku di sini. Untuk sementara, sebaiknya kau tidak berdebat denganku. Kalau tidak, aku jamin kamu akan menyesalinya. Setelah dia selesai berbicara, Miles Wax melambaikan tangannya dan berjalan ke aula lelang dengan semangat tinggi. Melihat pemandangan ini, mata Harvey York sedikit menyipit. Tampaknya, Adam Maho dan yang lainnya akan menipu diri mereka sendiri hari ini. Dan 80% dari mereka ada hubungannya dengan apa yang ingin dibeli Miles Wax. Pada saat ini, Adam Maho saling memandang. Adam Maho adalah orang pertama yang berdiri dan berkata dengan dingin, Presiden York, beraninya tongkat kecil itu bertindak di depan orang tuamu. Jangan sopan pada mereka. Ya, apakah itu di stand aliansi bisnis country kami atau Presiden York Anda? Kami tidak bisa mengakuinya. Pastikan untuk mengambil apa yang dia inginkan. Pastikan tongkat di daerah belaka tahu apa langit tinggi dan bumi tebal. Sekelompok orang menyemangati Harvey York secara serempak, seolah berharap dia akan mengambil tindakan sekarang dan hidup bersama Miles Wax. Leachi ragu-ragu, ingin mengingatkan atau menghentikan Harvey York, tapi Saida Dubois memberinya tatapan tajam. Setelah Harvey York meliriknya dari sudut matanya, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, pergilah. Karena semua orang menantikannya. Ayo masuk bersama. 15 menit kemudian, Harvey York dan rombongannya muncul di situs lelang Wolsing. Awalnya, Harvey York hanya ingin melihat apa yang ingin dilakukan oleh grup Country H Business Alliance. Tetapi setelah datang ke sini, dia tiba-tiba menemukan bahwa orang yang bertanggung jawab rumah lelang Wolsing ini adalah keluarga Wolsing Thompson dari 10 keluarga teratas. Tapi ini normal. Lagi pula, pelelangan tingkat ini tidak akan mungkin terjadi tanpa latar belakang 10 keluarga teratas dan 5 raksasa. Situs lelang dijaga ketat. Dapat dikatakan bahwa ada 3 langkah dan 1 pos, dan 5 langkah dan 1 pos. Di tempat seperti itu, orang-orang seperti pemalas tidak bisa masuk sama sekali. Mereka harus memegang surat undangan khusus untuk masuk. Tentu saja, Harvey York tidak memiliki surat undangan. Tetapi Adam Maho DKK sudah menyiapkannya. Mereka tidak hanya menyiapkan surat undangan untuknya, tetapi mereka juga menyiapkan prosedur verifikasi modal. Tentu saja, Adam Maho dan yang lainnya pasti tidak akan memberi tahu Harvey York tentang detail ini. Dalam rencana mereka,
Jika Harvey York tidak bisa memikirkannya sebentar, itu akan bagus. Itu adalah napas lega bagi mereka untuk dipermalukan pada kesempatan seperti itu. Namun, Harvey York tampaknya tidak menyadari hal ini. Saat dia berjalan, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Maho, apakah lelang ini tingkat tinggi? Apa yang bagus di dalamnya?" Mata Adam Maho berkedip dengan jijik pada orang dusun. Tapi dia masih menjelaskan dengan suara rendah. Bab 6286. Presiden York tidak tahu apa-apa. Tuan rumah lelang ini adalah keluarga Walsing Thompson di antara 10 keluarga teratas. Dan bos besar yang sebenarnya adalah Hector Thompson, salah satu dari 4 tuan muda di Walsing. Tuan Thompson memiliki karakteristik, yaitu, dia suka mengumpulkan semua jenis harta langka. Selain itu, dia juga menggunakan energi keluarga Walsing Thompson untuk mengatur banyak kontak di dunia antik dan sastra. Jadi, di pelelangan yang dia pimpin, hal-hal langka dan langka yang muncul di pelelangan semuanya benar-benar bagus. Tentu saja, banyak dari barang-barang ini berasal dari pasar gelap. Lagi pula, hanya lelang tingkat ini yang memenuhi syarat untuk menangani hal-hal yang tidak terlihat. Itu sebabnya, pertahanan lelang ini sangat ketat. Harvey York berkata dengan enteng. Dengan Hector Thompson yang bertanggung jawab, lelang ini memang cukup mampu, ya. Wajah Adam Maho penuh emosi. Walsing for Young Masters. Mereka tidak meledakkannya. Barang-barang dalam lelang ini tidak hanya bagus, tetapi juga menggunakan papan nama keluarga Walsing Thompson untuk memastikan semuanya asli. Itu saja telah membuat Walsing dan bahkan pejabat yang tak terhitung jumlahnya di negara H sangat tertarik dengan pelelangan ini. Apa, Presiden York? Anda memiliki latar belakang yang begitu besar, dan Anda tidak pernah mendengar tentang lelang Walsing ini. Harvey York berkata ringan. Apakah ini penting? Tidak. Tidak. Itu tidak penting. Itu tidak penting. Warna menyeramkan melintas di mata Adam Maho. Dia menegaskan kembali bahwa Harvey York seharusnya tidak mengetahui aturan lelang ini. Di pelelangan ini, jika seseorang mengangkat kartu dan menembak sesuatu, jika mereka tidak bisa mendapatkan uangnya, itu tidak sesederhana mematahkan tangan dan kaki mereka. Memikirkan hal ini, Adam Maho terus berbisik, Presiden York. Saya mendengar bahwa tongkat kecil itu datang ke pelelangan ini untuk harta nasional setua negara kita ha. Benda itu dikatakan sebagai penghormatan dari kerajaan tongkat selama dinasti Tang yang makmur. Emosi dan alasan adalah segalanya dari negara kita ha. Tetapi orang-orang Kingdom of the Stick berpikir bahwa itu adalah harta nasional mereka. Dan mereka harus memperjuangkannya kembali apapun yang terjadi. Jadi kali ini, apakah itu untuk aliansi bisnis negara H kita atau kemuliaan seluruh negara H? Presiden York, Anda tidak bisa membiarkan orang-orang kerajaan tongkat mendapatkan keinginan mereka. Setelah menghasut Harvey York untuk beberapa kata lagi, kelompok itu sudah masuk ke situs lelang. Harvey York dengan cepat mencerna berita dan menganalisis bagaimana orang-orang ini ingin menipunya. Pada saat ini, ekspresi di wajah Harvey York tiba-tiba membeku, dan alisnya sedikit berkerut. Leachi merasakan perubahan suasana hati Harvey York, dan pada saat ini dia juga tanpa sadar melirik. Saya melihat bahwa di kursi depan pada saat ini, seorang pria tampan dengan setelan biru tua sedang mengobrol dan tertawa dengan kecantikan tingkat dewi. Bagaimana melihat keduanya? Mereka berdua adalah anak laki-laki dan perempuan emas, bersemangat tinggi. Mereka tampak seperti pasangan alami, dan pasangan dibuat. Mata Harvey York menjadi sangat gelap saat ini, karena pria itu adalah Hector Thompson, salah satu dari 4 tuan muda di Walsing. Dan orang di seberangnya sebenarnya adalah Mandy Zimmer. Anda kenal
Tuan Thompson, Leachi berbicara tanpa sadar pada saat ini. Atau apakah Anda jatuh cinta pada wanita cantik di samping Tuan Thompson? Itu 10 keluarga teratas. Keluarga Jin dari Mordu. Dan kepala keluarga ke-9, Mandy Zimmer. Statusnya tidak lebih buruk dari Olivia Quinlan. Sebaiknya jangan sebelum Leachi selesai berbicara. Harvey York berjalan dengan ekspresi acuh tak acuh. Bab 6287. Mandy Zimmer membisikkan sesuatu kepada Hector Thompson. Dan pada saat yang sama, dia melihat buku bergambar di tangannya. Seolah-olah dia sangat tertarik pada sesuatu di dalamnya. Tapi saat berikutnya, sesosok datang padanya dan berhenti. Mandy Zimmer mengangkat kepalanya hampir tanpa sadar. Dan kemudian dia sedikit terkejut. Jelas dia tidak menyangka bagaimana Harvey York tiba-tiba muncul di sini. Harvey York mengabaikan Hector Thompson di sebelahnya. Tetapi menatap Mandy Zimmer. Mandy, sungguh suatu kebetulan. Mendengar kata-kata Harvey York, Hector Thompson meletakkan sampannya di tangannya. Dan wajahnya menunjukkan sedikit makna pada saat ini. Meskipun kebetulan Harvey York akan muncul di sini hari ini. Untuk Hector Thompson. Dia bertemu dengannya ketika dia bertemu dengannya. Bisakah dia masih takut pada Harvey York? Mandy Zimmer melirik Hector Thompson tanpa sadar. Dan setelah beberapa saat ragu, dia berkedip dan berkata, "Apakah ada yang salah?" "Tidak apa-apa. Aku hanya ingin memberitahumu. Jika saya datang ke pelelangan, saya mungkin menjadi pendamping pria terbaik." Harvey York tersenyum dan membuka mulutnya untuk berbicara. "Tidak dibutuhkan." Mandy Zimmer menarik napas dalam-dalam dan terus berbicara dengan lembut. "Hari ini, saya datang untuk menjadi pendamping wanita untuk berterima kasih kepada Tuan Muda Thompson karena telah membantu saya sebelumnya." Harvey York tertegun sejenak. Dan kemudian tersenyum. "Tuan Thompson, salah satu dari 4 tuan muda di Wolsing, membantumu. Itu wajar saja. Sebaliknya, aku seharusnya tidak membantumu, kan?" Kelopak mata Mandy Zimmer terkulai. Dan dia sepertinya menghela nafas dalam hatinya. Lalu berkata, "Harvey York, kamu harus tahu bahwa tidak ada yang istimewa di antara kita berdua sekarang. Saya sangat menghargai bantuan Anda kepada saya sebelumnya. Aku akan mentraktirmu makan jika aku menemukan kesempatan. Tapi, bisakah kamu meninggalkanku sendiri hari ini?" Melihat ekspresi wanita itu dan mendengarkan kata-kata dingin dari bibir wanita 37 itu, Harvey York membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Hector Thompson tiba-tiba berdiri dan mengulurkan tangannya ke arah Mandy Zimmer. Pria itu berkata, Mandy, saya pikir lebih baik pergi ke kotak eksklusif saya. Apakah kamu ingin melelang atau melakukan sesuatu yang lain? Tidak ada yang akan mengganggumu di sana." Mandy Zimmer ragu-ragu sejenak, lalu menundukkan kepalanya sedikit. Lalu berdiri dan mengikuti Hector Thompson ke kotak VIP di lantai 2 tanpa melihat ke belakang. Tetapi di tempat yang tidak diperhatikan oleh siapapun, dia memegang tangan kirinya dengan keras, dan telapak tangannya hampir meneteskan darah. Harvey York menatap punggung Mandy Zimmer. Ekspresinya sedikit pucat, dan sedikit linglung. Dia sedikit bingung. Apa yang terjadi? Dia memecahkan krisis perusahaan ke-9 sebelumnya. Dan orang yang membawa masalah ke perusahaan ke-9 juga terkait erat dengan Hector Thompson. Sekarang, apa Anda sebenarnya kenal Bu Mandy? Pada saat ini, Leachi di sebelahnya memiliki ekspresi menemukan benua baru. Dan ekspresinya sangat aneh. Melihat adegan ini, Adam Maho dan yang lainnya juga terdiam. York yang bermarga ini terlalu bagus. Dia tidak hanya memprovokasi Olivia Quinlan, tetapi dia juga memprovokasi Mandy Zimmer.
Dia berani memprovokasi dua wanita di sekolah menengah muda keempat Wolsing yang dia sukai. Ini pasti pria berumur panjang yang gantung diri. Dia pikir hidupnya terlalu panjang. Aku tidak tahu. Aku membuat kesalahan. Menghadapi pertanyaan Leachi, Harvey York menarik napas dalam-dalam dan kemudian kembali ke tenangannya. Namun, saya sangat penasaran. Hector Thompson membawa orang secara langsung. Apa yang akan dilelangnya? Bantu aku menyelidiki. Bab 6288. Leachi tertegun sejenak. Berpikir bahwa Harvey York ingin bergaul dengan Hector Thompson. Tetapi dia tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, Adam Maho, yang berada di samping Leachi, memikirkannya saat ini. Dan berkata, jika saya membaca dengan benar, Master Thompson dan Presiden Zimmer seharusnya datang untuk Manik Zi itu. Dikatakan bahwa Zi memiliki arti khusus bagi keluarga Jin di Mordu. Jantung. Harvey York bergumam. Dia telah menyerahkan semua 9 manik-manik Zi kepada Mandy Zimmer. Jenis manik-manik Zi apa yang akan dia lelang sekarang? Dan apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Setelah berpikir sejenak, Harvey York menarik napas dalam-dalam dan menenangkan emosinya. Kemudian dia melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang untuk duduk di kursi khusus untuk aliansi bisnis Country H. Pada saat ini, masih ada lebih dari setengah jam sebelum pembukaan. Dan orang-orang di sekitar berdatangan satu demi satu. Meskipun Harvey York duduk di kursi Presiden Country H Business Alliance, tidak ada pelayan yang datang untuk menyambutnya. Agaknya, ini adalah pengaturan yang disengaja oleh seseorang. Atau seseorang tahu bahwa Harvey York, yang disebut presiden berikutnya, hanyalah lelucon. Harvey York tidak peduli. Tetapi mengambil album indah di depannya dan melihatnya. Terutama yang disebut manik-manik Zi yang disebutkan oleh Adam Maho barusan. Harvey York memperhatikannya secara khusus. Hal-hal harus nyata. Dan mereka harus disebut milenium murni. Penampilan legendaris. Hanya saja, dibandingkan dengan 9 manik-manik Zi yang dia berikan kepada Mandy Zimmer, leluhur sekte bumi yang dibuat sendiri, itu adalah dunia yang berbeda. Tidak mengetahui tujuan Mandy Zimmer, Harvey York menarik napas dalam-dalam, mengubur keraguan di dalam hatinya, dan menyesap teh untuk sedikit membangunkan dirinya. Lagi pula, drama hari ini bukan Mandy Zimmer. Para tamu yang terhormat, hadirin sekalian, halo semuanya. Setengah jam kemudian, di antara harapan semua orang, seorang lelaki tua acuh tak acuh dengan setelan tang abu-abu berjalan ke meja lelang. Lelang Wolsing kami sekarang secara resmi dimulai. Mengikuti suaranya, item lelang pertama segera muncul. Ini adalah Rosario dengan 108 gigi raksasa es dirangkai. Yang paling menarik adalah warnanya transparan. Seperti batu giok tetapi bukan batu giok. Sangat dekat dengan kaca. Dan teksturnya kelas 1. Hal-hal seperti itu jarang terjadi di dunia. Dan bagi umat Buddha, mereka memiliki makna yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, setelah muncul sebentar, itu diturunkan oleh seorang biksu Buddha dari kuil Dalin, tempat suci seni bela diri. Hal kedua yang muncul setelahnya adalah kancing perunggu berusia berabad-abad. Tombolnya terlihat biasa. Tetapi ada beberapa orang dari pintu pada saat yang sama, hampir mematahkan kepala mereka untuk hal ini. Harvey York menyipitkan matanya sejenak, tapi mengenalinya. Ini seharusnya semacam harta rahasia Taoisme. Tapi sayangnya dia bukan seorang Tao. Jadi dia tidak bisa menggunakannya. Hal ketiga adalah tempat pembakaran Ru yang indah dari dinasti Song. Benda ini berwarna biru. Dikatakan bahwa hanya ada beberapa lusin keping yang ada. Dan yang ini sebenarnya adalah cangkir bersisi 8 yang sempurna. Banyak tokoh tingkat bos yang awalnya tenang tidak bisa duduk diam. Dan mereka semua meminta harganya.
Dan mereka dengan cepat menjual benda ini dengan harga setinggi langit beberapa ratus juta. Segera setelah itu, berbagai hal muncul. Terutama manik-manik Zi yang disukai Mandy Zimmer. Yang juga menarik perhatian banyak orang. Tetapi Harvey York memperhatikan bahwa ketika Mandy Zimmer menanyakan harganya, tidak banyak orang yang bersaing untuk mendapatkannya. Pada akhirnya, manik Zi itu jatuh ke tangan Mandy Zimmer dengan harga 120 juta. Mata Harvey York dalam dan gelap, dan dia tidak menghalangi atau menghancurkannya. Bab 6289. Hal berikutnya, segel Raja Batang. Dalam legenda, selama dinasti Tang yang makmur, Kerajaan Tongkat memberikan penghormatan kepada dinasti Tang yang makmur dan mengirim segel leluhur mereka dari Bank Raja ke sini. Benda ini mewakili sepotong sejarah di Kingdom of the Stick. Tentu saja, banyak orang di Kingdom of the Stick juga menganggap ini sebagai sejarah penghinaan. Orang tua itu berbicara dengan acuh tak acuh. Tetapi Harvey York segera mengerti bahwa orang-orang Kingdom of the Stick harus ada di sini untuk hal ini. Dalam hal mentalitas Kingdom of the Stick yang mengklaim sebagai negara terbesar di alam semesta selama bertahun-tahun, mereka tidak akan pernah membiarkan hal penting seperti Road King Cell untuk tinggal di negara H. Jadi, Mileswex itu pasti akan berjuang mati-matian untuk hal ini. Dan orang-orang dari Kamar Dagang Han Negara mungkin ingin mendorong diri mereka sendiri untuk bersaing dengan Mileswex untuk mendapatkan segel raja ini. Benar saja. Sebelum Harvey York sempat bereaksi, Adam Maho sudah mendekati Harvey York dan berkata dengan suara rendah, "Presiden York, begitulah adanya. Ini tidak boleh jatuh ke tangan orang-orang kerajaan Tongkat. Jika tidak, selama mereka menghancurkan benda ini, mereka dapat mengklaim di masa depan bahwa dalam sejarah, negara hak kita adalah pengikut kerajaan Tongkat. Aliansi Bisnis Negara H kami menjaga kepentingan seluruh komunitas bisnis negara H. Tidak dapat membiarkan konspirasi orang-orang yang suka membingungkan benar dan salah ini berhasil. Presiden York, Anda harus menegakkan keadilan untuk aliansi bisnis negara H kami. Tegakkan keadilan untuk negara kita H." Harvey York menyipitkan matanya, melihat segel Raja Tongkat di atas panggung dengan hati-hati, dan kemudian berkata dengan ringan, "Jika saya membuka tawaran, siapa yang akan membayar pada akhirnya?" Adam Maho berkata seperti biasa, "Tentu saja Presiden York yang di sini untuk membayarnya. Anda belum menjadi presiden yang sebenarnya, dan Anda tidak dapat menggunakan sumber daya dari aliansi bisnis country." Harvey York mengangguk dan berkata, "Itu berarti, selama saya mulai, benda ini milik saya, bukan aliansi bisnis country H." Betul sekali. Adam Maho sangat menentukan. Presiden York, semuanya terserah Anda. Harga awal barang ini adalah 10 juta. Presiden York, atau saya akan memanggil Anda 20 juta. Saya. Sebelum Adam Maho selesai berbicara, Harvey York melengkungkan bibirnya, mengangkat tangannya dengan ringan, dan berkata, 1 miliar. Mendengar kata-kata Harvey York, seluruh tempat itu sunyi senyap. Mileswex dan rombongannya, yang akan berbicara, semua tertegun sejenak. Ekspresi mereka langsung malu. Mileswex menatap Harvey York dengan mata di bawah kacamata emasnya, dengan perasaan ingin membunuh seseorang. Bajingan. Orang-orang country sialan. Apakah ada yang menawar seperti itu? Semua orang membayar 10 juta. 10 juta yuan. Tetapi Anda lebih baik. Jika Anda membuka mulut, Anda hanya perlu 100 juta yuan. Bagaimana orang bisa mengikuti? Ini jelas untuk bergaul dengan orang-orang kerajaan Tongkat mereka yang hebat. Namun, banger ini hanya bisa menggertakkan giginya sedikit. Karena tidak ada yang harga belum dibuka. Harvey York mengatakan ini. Itu adalah orang pertama.
dan itu tidak dianggap sebagai pembuat onar. Pada saat ini, suara yang sedikit sarkastik datang dari paviliun VIP, dan berkata dengan ringan, aturan rumah lelang kami. Setiap kali kenaikan harga hanya bisa 10 juta. Jadi tawaran 1 miliar dolar tidak ada gunanya. Hanya mulai dari awal. Suara itu acuh tak acuh, tetapi sangat akrab. Salah satu dari 4 tuan muda Walsing, Hector Thompson. Tuan muda Thompson. Harvey York menyipitkan mata dan melihat ke arah paviliun VIP. Aku tidak mengganggumu lagi. Anda Hector Thompson. Apakah Anda sendiri yang menyusahkan saya? Dan ketika mereka mendengar kata-kata Hector Thompson, Adam Maho dan yang lainnya semua memandang Harvey York dengan senyuman alih-alih senyuman. Orang ini sangat tidak beruntung. Bab 6290. 20 juta. Seolah merasakan kebaikan Hector Thompson, Miles Wax melirik Harvey York, lalu mengalihkan pandangannya. Lalu dengan santai mengangkat tanda di tangannya. Melihat tindakan Miles Wax, lelaki tua itu berkata dengan santai, Tuan, Volt menawar 20 juta. Apakah ada yang menaikkan harganya? Pertama kali, kedua kalinya, sementara juru lelang sedang berbicara. Semua bangers di lapangan memandang Harvey York dengan jijik. Mata mereka semua merendahkan dan melihat ke bawah. Dan mereka memberi tahu dunia bahwa Harvey York tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Miles Wax. Yang lain yang hadir tetap diam. Bagaimanapun, semua orang tahu apa identitas Hector Thompson. Ketika dia baru saja mengumumkan bahwa tawaran 1 miliar Harvey York tidak valid. Itu adalah cukup bagi orang untuk menangkap beberapa berita. Artinya, Hector Thompson sebagian besar ingin menjual bantuan kepada Miles Wax, yang bertekad untuk menang. Karena itu, ia juga tidak ingin menjual stempel Raja Tongkat dengan harga terlalu tinggi. Kita semua adalah orang-orang pintar dan tidak melakukan hal-hal bodoh. Dalam hal ini, bahkan jika mereka tertarik pada hal ini, tidak ada yang punya niat untuk terus menawar. Lagi pula, jika Hector Thompson dan Miles Wax tersinggung pada saat yang sama, konsekuensinya akan sangat merepotkan. 30 juta. Ketika semua orang berpikir bahwa semuanya telah beres, Harvey York tiba-tiba berbicara dengan ringan, bertindak langsung. Setelah dia selesai berbicara, dia duduk tegak dan berkata, kamu hanya dapat menaikkan harga sebesar 10 juta sekaligus. Yang sangat membosankan, menurut aturan Anda. Saya terus menaikkan harga. Apakah ada masalah? Rumah lelang tertegun sejenak, tetapi masih berkata dengan ringan. Tidak ada masalah dengan menaikkan harga terus-menerus. Tetapi setiap kali, itu masih hanya bisa menambah 10 juta. Ini baik. Harvey York mengangguk. Tanda di tangannya bergetar. Kalau begitu aku akan menaikkan harganya 97 kali lipat. Harga saat ini 1 miliar. Apakah itu baik-baik saja? Ini benar-benar sesuai dengan aturan, kan? Miliar lagi. Mendengar ini, ada yang terkesiap di antara hadirin. Dan banyak orang berkedut di sudut mata mereka. Hampir mengira mereka salah dengar. Tak seorang pun akan mengira bahwa Harvey York, Miles Wax, dan Hector Thompson akan terlibat, dan lebih suka menawar 97 kali daripada menaikkan harga menjadi 1 miliar. Dan Adam Maho dan yang lainnya pada awalnya akan menipu Harvey York. Tetapi pada saat ini, melihat perilaku Harvey York, mereka diam-diam mendecakkan lidah. Lagi pula, bertarung melawan Miles Wax dan Hector Thompson seperti ini. Harvey keberanian York pasti sedikit terlalu luar biasa. Bukan? Sialan Anda. Seorang wanita muda kerajaan tongkat berdiri. Menatap Harvey York dengan wajah terangkat. Kamu sengaja membuat masalah. Bagaimana seseorang bisa menaikkan harganya begitu banyak? Organizer. Tidakkah kamu akan berurusan dengan pembuat onar seperti itu?
Mana satpamnya? Di mana satpamnya? Jangan buru-buru dan mengusirnya. Miles Wax juga tampak suram saat ini. Dia mendorong kacamatanya dan berkata dengan dingin. Tuan York, haruskah kita bertemu untuk pertama kalinya? Aku bertanya pada diriku sendiri bahwa aku tidak menyinggungmu. Mengapa kamu sengaja membuat masalah? Menyakiti orang lain dan bukan dirimu sendiri. Dan mengambil kebaikan orang. Harvey York mengambil cangkir teh di depannya dan berkata dengan ringan. Pekan tuan muda, kan? Apa yang sengaja membuat masalah? Apa yang menyakiti orang lain dan bukan diri sendiri? Apa yang disukai orang lain? Apa, mungkinkah di matamu, segel Raja Tongkat ini sudah menjadi milikmu? Malam ini, karena barang ini dilelang oleh rumah lelang Wolsing, berarti semua orang berhak untuk bersaing memperebutkan barang ini. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.